Hai, Shalom, selamat malam, selamat beribadah buat kita semua, keluarga di Isabi Masai. Puji Tuhan, kita punya kesempatan pada malam ini dapat bersekutu memuji muliakan nama Tuhan secara online, dimanapun kita berada, maupun di rumah kita masing-masing, di dalam pekerjaan, apapun kita dapat bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan kita Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Di sini saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Gawai dan Pesta Keamatan buat kita semua, dimanapun kita berada dan dimanapun kita merayakannya, ya. Walaupun kita tidak dapat merayakannya secara beramai-ramai, namun kita dapat merayakannya bersama-sama keluarga yang tersayang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita terus memujikan mulia nama Tuhan kita Yesus, mari kita berdoa dan saya akan mengaminkan doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya. Haleluya Bapa, terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu dan penyertaan-Mu buat sepanjang pekerjaan kami, dalam sepanjang apapun ya Tuhan yang kami perlakukan ya Tuhan. Biarlah hadirat Roh Kudus-Mu Tuhan terus menyertai kami ya Tuhan. Dan pada malam ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam persekutuan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Roh Kudus-Mu ya Tuhan menyertai dari mula pertengahan hingga selesainya persekutuan ya Tuhan. Haleluya Bapa, biarlah hadirat Roh Kudus-Mu Tuhan terus memberkati kami ya Tuhan, terus memberi kekuatan baru bagi kami Tuhan untuk menghadapi norma baru ini atau fenomena baru ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat menghadapinya, biarlah kami dapat melangkah dalam apapun keadaan ya Tuhan Yesus, dan jauh kami dari masalah COVID-19 ya Tuhan Yesus, dari penyakit ini ya Tuhan, agar kami terus dikuatkan oleh-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Kudus. Kami siap untuk memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Biarlah awan kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita untuk kepujian kita, awan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi
hatiku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan kita teruskan pujian kita pada malam ini. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Kita ada satu sobat kita yang setia adalah Yesus. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku. Haleluya. Mari kita semua menyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, 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 namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, dan tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, 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 oh. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, 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 namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita menyanyikan selalu seterusnya. Allah itu baik sepanjang masa. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kaya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus
aku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu dan sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kita untuk mendengar sabda firman Tuhan pada malam ini, mari kita siapkan hati kita dan siap ditegur dan firman Tuhan, siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bencana, siap dibentuk. Bagaikan bencana, siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, pilihlah hidupku di tanganmu, tentulah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan sekarang dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bencana, siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, pilihlah hidupku di tanganmu, tentulah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan sekarang dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus,
Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, haleluya Bapa. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Amin, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, dan kita siap untuk mendengar sabda firman Tuhan kita pada malam ini. Haleluya, amin. Oke, shalom. Selamat malam untuk jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Selamat malam dan baik dimanapun kita berada pada malam hari ini, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidup kita semua. Bahkan kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lalui, Tuhan sangat baik, di mana Tuhan telah menyertai kita, melindungi kita di dalam setiap pekerjaan, aktivitas yang telah kita lakukan. Dan saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidup kalian semua. Bahkan pada malam hari ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang ada sekali lagi untuk kita bertemu di dalam online pada hari ini di alam maya. Dan saya percaya bahwa kita dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini, dan kita tetap mendengar firman Tuhan, bahkan dimana kita mau bersekutu dengan Tuhan. Karena pada malam hari ini adalah hari untuk kita bersama-sama di dalam ibadah, bahkan bersekutu dengan Tuhan. Baik dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan akan memberkati kalian. Bahkan dimanapun, jika Anda di dalam pekerjaan pada malam hari ini, kita berdoa supaya Tuhan melindungi dan memberkati hidup Anda. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan saya dan keluarga. Begitu saya percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati kalian dan sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lalui. Apa yang telah kita nikmati, apa yang telah kita terima daripada berkat-berkat Tuhan, dan saya percaya bahwa itu adalah berkat yang daripada Tuhan bagi kita semua. Nah, pada malam hari ini kita mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa pada malam hari ini. Kita berdoa khususnya bagi firman Tuhan. Bahkan kita juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ya, kita berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kita percaya bahwa Tuhan akan melawati, dan kita tidak lupa juga terus berdoa bagi Reverend Myun yang sedang kritikal di hospital juga, di ICU pada saat ini. Dan kita berdoa, terus berdoa bagi hamba Tuhan ini ya, karena kita melihat bahwa hamba Tuhan ini ya, dia telah melayani kita di tempat ini, dan kita juga berdoa ya, karena dia telah banyak melayani di tempat di mana-mana pada saat dia dalam keadaan yang baik-baik. Dan namun pada saat ini kita berdoa supaya Tuhan akan memberi kekuatan dan kesehatan terus. Kita percaya Tuhan akan memberi kesembuhan bagi dia. Ya, kita berdoa ya, sebagai jemaat Tuhan kita terus berdoa bagi Reverend Myun dan bagi keluarga dia, baik bagi istri dan anaknya juga ya, supaya mereka terus dikuat, ditabahkan, supaya mereka juga dapat diberi kekuatan. Ya, kita tidak lupa juga terus berdoa bagi keadaan semasa COVID yang ada pada hari ini. Kita berdoa juga ya, supaya Tuhan melindungi kita dan supaya Tuhan memberkati kita juga. Ya, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena kebaikan Tuhan, di mana kami telah melihat kebaikan-Mu sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu yang telah kami lalui. Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Maka itu Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan, baik dimanapun mereka mengikuti online pada malam hari ini. Kami bahkan hamba-Mu juga berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, buka hati mereka, buka pikiran mereka, supaya kami sama-sama mendengar firman-Mu yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Begitu juga Tuhan,
Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, kami doakan supaya Tuhan beri kesembuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang lemah, kami doakan supaya Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Dan kami tidak lupa juga Tuhan, seorang hamba Tuhan yang Engkau telah panggil untuk melayani-Mu juga ya Bapa. Kami doakan bagi Reverend Myun yang sedang kritikal di hospital, di ICU pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah dia Tuhan. Engkau beri kesembuhan sepenuhnya bagi hamba-Mu ini Bapa. Bahkan kami juga terus berdoa bagi istri dia, bagi anak dia juga Tuhan, supaya mereka terus dapat sokong di dalam doa bagi Reverend Myun ini Bapa. Dan kami percaya di mana-mana di seluruh Malaysia ini, kami percaya banyak orang-orang berdoa khususnya bagi Reverend Myun pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan terjadi, mukjizat-Mu akan terjadi bagi hamba-Mu ini ya Bapa di surga. Dan kami terus berdoa juga ya Bapa, berdoa pada malam hari ini khususnya bagi firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu ini menjadi satu kekuatan bagi kami, menjadi satu makanan rohani buat kami juga ya Bapak. Bahkan kami juga terus berdoa supaya kami sama-sama menikmati berkat yang daripada Bapa. Segala gangguan daripada kuasa-kuasa kegelapan kami doakan, kami putuskan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Dimanapun kami duduk, dimanapun kami membaringkan tubuh kami untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami. Biarlah kami menikmati jemaat-Mu ya Bapa, melalui firman-Mu ini Bapa, menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur atas ini. Mari jemaat Tuhan kita mengatakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan ya. Sekali lagi shalom untuk jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Pada malam hari ini kita sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Ya, minggu lepas sudah kita beribadah, bahkan juga pada saat ini juga kita beribadah kepada Tuhan. Ya, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak mau meninggalkan ibadah kita dengan Tuhan. Bahkan sampai saat ini kita bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa memperhatikan kita, yang senantiasa menjagakan kita, yang senantiasa melindungi kita. Dan maka itu kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan, ya, di mana kita mau belajar daripada firman Tuhan ini, di mana kita mau melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu, bagaimana dengan kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan itu sangat baik bagi kita. Dan pada malam hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu yang saya ambil di dalam Lukas. Ya, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Ya. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya untuk kita. Garis besar di atas itu adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat yang ke-28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau dan satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara itu
Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Tampak suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Ya, saya ulang lagi di dalam ayat yang ke-33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan, ya, dari dalam awan itu, yang berkata, inilah anakku yang kupilih, ya, minta maaf, yang kupilih, dengarkanlah dia. Tema kita pada malam hari ini yaitu dengarkanlah dia. Nah, kalau kita melihat daripada pembacaan firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini memberi satu pendengaran yang baik bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Ya, jemaat yang Yesus kasihi, bahkan yang dikasihi Tuhan, ya, mendengarkan adalah sesuatu yang sangat menentukan. Ada banyak masalah ya terjadi hanya karena orang tidak mau mendengar, dan ada juga banyak persoalan tidak dapat diselesaikan hanya dengan tidak ada yang mau mendengar. Kalau kita melihat daripada pendahuluan yang saya bawakan untuk kita pada hari ini, ya, tetapi jika kita mau mendengar dengan mendengar yang benar, maka banyak hal yang dapat kita selesaikan. Kalau kita melihat daripada dengarkanlah dia. Kekristenan sejati adalah kekristenan yang mengalami hal-hal yang dasar dan luar biasa, tetapi juga siap menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena kita tahu bahwa Kristus yang memberi kekuatan dan kemenangan. Kalau kita melihat bahwa kita sebagai orang Kristen yang mengalami hal-hal yang dasar dan luar biasa, tetapi juga kita menghadapi tantangan dan pergumulan, karena kita tahu bahwa Kristus memberi kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dalam peristiwa yang dahsyat dan luar biasa, yaitu saat Allah menyatakan, ya, di mana Allah menyatakan kesempatan itu, ya, di mana kita melihat bahwa Petrus berkata kepada Yesus, Guru, kita bangun lagi 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-33, ya. Dengan kata lain, Petrus ingin berkata, biarlah kita tetap di sini. Masa di mana kita melihat tanggung jawab kita, ya. Masa berdoa dengan yang lain. Yang penting kita tetap ada dalam kemuliaannya. Ya, masa berdoa dengan tanggung jawab kita. Masa kita berdoa dengan tanggung jawab yang ada pada kita. Ya. Masa berdoa dengan yang lain. Yang penting kita tetap ada dalam kemuliaan ini. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu dari surga yang berkata,
inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah. Kalau kita melihat, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah. Apa yang kita belajar pada malam hari ini? Dengarkanlah. Ya, satu tema, dengarkanlah. Di mana kita mendengar. Kita telah melihat bahwa mendengar adalah sesuatu yang sangat menentukan. Di mana kita telah mendengar. Ya, bagi jemaat Tuhan yang Yesus kasihi pada malam hari ini kita akan belajar. Ya, dengarkanlah. Mengapa kita harus mendengarkanlah Dia? Mendengarkan Dia. Mengapa kita harus mendengarkan Dia? Yang pertama kita lihat di sini, karena Dia memiliki rahasia untuk hidup berkemenangan. Di mana Dia mempunyai rahasia untuk hidup berkemenangan. Kalau kita melihat bagaimana kita sebagai orang yang percaya, ya, di mana kita melihat bahwa kekristenan yang mengalami hal-hal yang dasar dan luar biasa, tetapi juga siap menghadapi tantangan dan pergumulan karena kita tahu bahwa kekristenan Kristus yang memberi kekuatan dan kemenangan bagi kita. Ya, kita percaya bahwa di dalam kita menghadapi tantangan, ya, di dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa Kristus akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Karena itu, pada malam hari ini, dengarkanlah. Di mana, mengapa kita harus mendengarkan Dia? Mengapa kita harus mendengarkan Dia? Karena Dia memiliki rahasia untuk hidup berkemenangan. Dia ini adalah Yesus sendiri. Ya, di mana karena Dia memiliki rahasia untuk hidup berkemenangan. Rahasia hidup berkemenangan hanya dimiliki oleh Kristus sendiri. Pada malam hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan ini yang sangat baik untuk kita pada malam hari ini. Yang memberi satu dorongan bagi kita. Karena Dia memiliki rahasia untuk hidup berkemenangan. Rahasia hidup berkemenangan hanya dimiliki oleh Kristus sendiri. Kristus sendirilah yang mengetahui bagaimana kita dapat mengalami hidup yang berkemenangan. Yesus Kristus sendirilah yang mengetahui bagaimana kita dapat mengalami hidup yang berkemenangan. Mengapa? Mengapa Yesus sendiri yang mengetahui rahasia hidup yang berkemenangan? Mengapa? Ini satu pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya. Karena Yesus pernah menjadi manusia yang sama dengan manusia. Karena Yesus pernah menjadi manusia sama dengan manusia. Ia tanggalkan kemuliaannya. Ia pernah dicobai tetapi Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan Dia mengalami kemenangan. Ini kita melihat bagaimana. Karena Dia memiliki rahasia untuk hidup berkemenangan. Karena kita melihat, karena Yesus pernah menjadi manusia sama dengan manusia. Ia tanggalkan kemuliaannya. Ia tidak pernah, ya, ia pernah dicobai, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa dan dia mengalami kemenangan. Kalau kita belajar daripada firman Tuhan ini, mengapa kita sebagai orang yang percaya, mengapa kita sebagai jemaat Tuhan mendengarkan Dia? Mengapa? Karena kita mengetahui dan di mana kita melihat bahwa Dia memiliki rahasia untuk hidup berkemenangan. Jika kita mau diberi kemenangan di dalam Tuhan, maka kita lihat bagaimana Yesus telah lakukan di dalam kehidupannya. Bagaimana Yesus sendiri menyatakan bagi kita pada saat ini. Di mana Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia hanya mengalami kemenangan. Ia pernah dicobai. Tetapi Ia tidak pernah berbuat dosa. Begitu juga dengan keadaan kita pada hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa jika kita mau hidup berkemenangan, kita harus
hidup melihat Tuhan, memandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya seperti mana kita melihat. Karena Yesus pernah menjadi manusia. Dengan manusia, ia tanggalkan kemuliaannya. Ia pernah dicobai. Dia tidak pernah berbuat dosa dan dia mengalami kemenangan. Kita melihat bagaimana daripada Yesus ini kita telah melihat. Ya, jika kita mau, karena ada rahasia hidup berkemenangan yang kita lihat apabila kita mendengar dia. Ya. Yang kedua kita lihat di sini, dia mempunyai rahasia untuk merayai mukjizat. Ya, dia mempunyai rahasia untuk merayai mukjizat. Ada saatnya seperti kita sudah berbuat yang tidak baik, ya, dalam hidup kita, tetapi segala sesuatu tertutup, tidak ada jalan keluar. Dan pada saat itu kita benar-benar membutuhkan mukjizat. Ya, ini pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa sebagai jemaat Tuhan, hal yang seperti ini, saya percaya kita sudah mengalami hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Sama dengan saya juga seperti itu. Ya, di mana mukjizat adalah sesuatu yang secara akal manusia. Ya, secara akal manusia tidak mungkin, tetapi Allah dengan kuasanya, ya, dan kemampuannya melakukan sesuatu yang dasar di dalam kehidupan kita. Yang kita tidak tahu bahwa ya secara manusia kita tidak mungkin. Tetapi Allah dengan kuasanya yang memampukannya melakukan sesuatu yang dasar di dalam kehidupan kita. Itulah mukjizat. Ya. Ketika kita berpikir bahwa segala sesuatu tidak mungkin dapat terjadi, ya, memang itu tidak akan terjadi, tetapi ketika kita memandang kepada kemuliaan Kristus, maka Kristus akan tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat daripada mukjizat yang kita lihat ini, ya, saya percaya kita telah melihat banyak mukjizat yang telah kita lihat, baik melalui hamba Tuhan, begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang kita lihat bagaimana cara kita melihat mukjizat Tuhan ya terjadi. Seperti mana yang kita lihat ini, di mana walaupun kita tidak melihat, ya, mukjizat adalah sesuatu yang secara akal manusia, ya, sudah tidak mungkin, tetapi Allah dengan kuasanya, di mana secara manusia kita yang tak mungkin akan dimungkinkan. Ya, karena kita melihat bagi Allah tidak ada yang mustahil yang melakukan mukjizatnya bagi jemaat Tuhan. Pada saat ini kita melihat bahwa maka itulah kita dengarkan dia. Karena kita melihat dia mempunyai rahasia untuk merayai mukjizat. Jika kita mau menikmati mukjizat di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, mari kita dengarkanlah dia di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat mukjizat-mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau apabila kita membaca di dalam teks firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Itu di mana kita telah belajar, di mana kita belajar daripada hal-hal itu, di mana kita melihat mukjizat yang terjadi, di mana kita melihat orang yang mendengar dia. Ya, yang terakhir kita lihat di sini adalah dia mempunyai rahasia jalan ke surga. Ya. Dia mempunyai rahasia jalan ke surga. Maka itu kita sebagai jemaat Tuhan, maka itu kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan yang terbaik dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, karena kita mau mempunyai satu jalan ke surga, di mana kita mendengarkan dia. Apabila kita terus mendengarkan dia, kita melihat banyak yang kita akan belajar. Karena apabila kita mendengarkan dia,
maka kita akan mempunyai satu kemenangan. Dan apabila kita mendengarkan Dia, maka kita akan melihat mukjizat Tuhan. Apabila kita terus mendengarkan Dia mempunyai rahasia jalan ke surga. Di mana kita melihat mempunyai rahasia jalan ke surga. Bukan senang saudara-saudari bahkan jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Kalau kita melihat bagaimana caranya Tuhan mengajar kita pada saat ini. Agama mengajar bagaimana manusia hidup baik. Bagaimana manusia beramal dan beribadah dengan baik supaya dapat masuk surga. Tetapi di dalam Kristus, mengapa hanya Dia yang perlu didengarkan? Mengapa hanya di dalam Dia yang perlu didengar? Kenapa kita sebagai orang-orang yang percaya hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan kita dapat mendengarkan Dia? Karena hanya di dalam Dia ada rahasia hidup yang berkemenangan. Yang pertama kita lihat tadi adalah di mana karena hanya di dalam Dia ada rahasia hidup yang berkemenangan. Ada rahasia untuk merayai mukjizat dan ada rahasia jalan untuk masuk menuju ke surga. Yang terakhir kita lihat di sini. Karena itu Yesus berkata, jemaat Tuhan, Yesus berkata kepada kita pada saat ini, di luar aku tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa. Di luar Yesus kita tidak boleh sampai kepada Bapa. Ini Yesus sendiri yang berkata. Ini Yesus yang berkata. Di luar aku tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa. Kalau kita melihat di mana Yesus berkata. Kalau jika kita di luar Yesus, maka kita tidak melihat kepada Bapa. Sepertinya di mana kita mendengarkan Dia. Karena mengapa hanya yang perlu didengarkan? Ya, mengapa hanya Dia yang perlu didengarkan? Mengapa? Karena kita melihat hanya di dalam Dia ada rahasia hidup yang berkemenangan. Ada rahasia untuk meraih mukjizat dan ada rahasia jalan untuk menuju ke surga. Karena itu Yesus berkata, di luar aku tidak ada seorang pun yang bisa, bahkan yang dapat sampai kepada Bapa. Dan Alkitab tegas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat selamat. Tidak ada nama lain. Kalau kita melihat di mana Yesus tegaskan, Alkitab tegaskan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia dapat selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kita berterima kasih dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai pada hari ini kita terus mendengarkan Dia. Di mana kita terus mendengarkan Dia. Di mana saya percaya bahwa iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Ya. Dan saya percaya bahwa kita terus percaya untuk mendengarkan Dia. Ya. Karena kita melihat apabila kita terus mendengarkan Dia, kita melihat ada rahasia hidup berkemenangan dan ada rahasia untuk kita meraih mukjizat dan ada rahasia jalan untuk ke surga. Ketiga hal ini yang kita belajar pada malam hari ini. Berarti Yesus adalah jaminan yang pasti untuk masuk ke surga.
Pada malam hari ini jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, marilah kita terus mendengarkan Dia di dalam kehidupan kita. Terus merenungkan firman Tuhan. Apabila kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, di mana kita mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Berarti ya, kalau kita melihat kecuali di dalam nama Yesus, di mana kita melihat bahwa mukjizat akan terjadi. Karena mengapa Yesus adalah jaminan kita untuk masuk ke surga? Karena Dia berasal dari surga. Dan Dia sendiri saat ini berada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Firman Tuhan ini sangat baik, yang memberkati. Dan saya percaya bahwa kita senantiasa diberi kekuatan melalui firman Tuhan ini. Sepanjang minggu ke depan ini, dan kita melangkah di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, mari kita dengarkanlah Dia di dalam kehidupan ini. Maka kita akan melihat banyak mukjizat dan banyak rahasia. Ya, ada di mana pada malam hari ini kita telah belajar daripada 3 rahasia. Rahasia yang pertama adalah rahasia hidup yang berkemenangan. Rahasia yang kedua adalah untuk merayahi mukjizat. Dan rahasia yang ketiga adalah rahasia jalan untuk masuk ke surga. Ini adalah ketiga rahasia di mana kita mau mendengarkan Dia dalam kehidupan kita. Sebagai penutup untuk firman Tuhan ini, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Karena hanya Yesus yang menyediakan surga untuk setiap orang yang percaya. Kepadanya, Dia akan datang menjemput kita dan menjelma kita masuk ke tempat di mana kita berada. Karena itu bersyukur dengan di mana kita bersyukur dan dengarkanlah Dia di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, firman-Mu telah kami siap sampaikan kepada jemaat Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa firman Tuhan yang sangat baik untuk kami pada malam hari ini, yang mengajarkan kami supaya kami terus dengar. Apabila kami mendengar, kami mendapat 3 rahasia. Rahasia kemenangan, rahasia mukjizat, bahkan rahasia menuju masuk ke surga. Maka itu Tuhan, kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang memberi satu kekuatan bagi kami pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini terus tertanam di dalam hati kami, untuk kami melangkah dan untuk kami berjalan, bekerja, melakukan aktivitas kami sepanjang minggu depan ini, supaya kami terus mendengar Tuhan di dalam kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa pada saat ini, Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Sepanjang minggu ke depan ini berkati dalam pekerjaan aktivitas mereka. Supaya kami dilindungi Tuhan. Supaya kami dijauhkan daripada kecelakaan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang mengalami duka cita pada saat ini kami doakan supaya Tuhan memberi kemenangan bagi mereka. Dan hamba juga berdoa pada saat ini Tuhan. Terus berdoa bagi keadaan kami di negara ini, bahkan di tempat Johor yang kami tinggal. Kami doakan supaya Tuhan melindungi kami. Jauhkanlah kami daripada COVID yang ada pada hari-hari ini. Dan kami melihat di seluruh Malaysia, Sarawak, Sabah, di mana seluruh dunia, kami terus doakan supaya Tuhan bertindak. Kami percaya Tuhan Engkau yang turut campur tangan di dalam segala ancaman pada hari-hari ini Tuhan. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi keadaan keluarga kami di kampung. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga kami. Apapun keadaan mereka pada hari ini, kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami. Dalam pekerjaan mereka, kami percaya Tuhan Engkau beri kekuatan bagi mereka. Abang, adik kami juga Tuhan, bahkan mak mertua kami, siapapun mereka, kami percaya Tuhan Engkau memberkati
Engkau yang senantiasa memberkati hidup mereka Tuhan Yesus. Bahkan kami juga terus berdoa pada saat ini, kami tidak lupa juga Tuhan bagi ibu-ibu kami yang sedang mengandung pada hari-hari ini. Dan kami terus doakan bagi Ibu Jini yang sedang mengandung, bahkan Ibu Carol yang sedang mengandung, bahkan Ibu Winnie yang sedang mengandung pada hari-hari ini juga Tuhan. Kami doakan Tuhan berkati kandungan mereka. Kami doakan supaya Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi mereka. Baby yang ada dalam kandungan mereka juga Tuhan kami doakan. Biarlah pertumbuhan baby yang ada dalam kandungan mereka juga semakin hari semakin baik, semakin sehat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberi kekuatan bagi mereka ya Bapa. Dan bagi pekerjaan mereka juga Tuhan kami doakan Tuhan Engkau berkati mereka juga ya Bapa. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi setiap pelajar-pelajar kami yang ada. Baik bagi Politeknik, UITM, UNIKL, baik KPJ, begitu juga yang pelajar-pelajar yang lain juga Tuhan. Kami tetap mendoakan mereka. Karena mereka adalah anak-anak rohani kami sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa melindungi, memberi perlindungan bagi mereka. Beri semangat, kekuatan bagi mereka di dalam pekerjaan, bahkan di dalam kuliah mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati hidup mereka juga ya Bapak. Bahkan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami keluar dari tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan, berkati perjalanan, berkati aktivitas kami selepas ini. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan Engkau yang mendahului semuanya Bapa di surga. Dan berkati keuangan, berkati pemberian kami juga kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-anak Tuhan yang memberi, yang menghulur, baik melalui pemberian kasih, baik melalui persepuluhan kami. Kami doakan Tuhan Engkau berkati semuanya Bapa di surga. Baik bagi anak Tuhan yang mengelolakan keuangan, kami percaya Tuhan Engkau beri hikmat kebijaksanaan bagi dia juga ya Bapa, supaya keuangan ini dijalankan dengan baik juga ya Bapa di surga. Dan kami tidak lupa pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa bagi Reverend Miun yang sedang kritikal pada saat ini Tuhan. Kami doakan ya Bapa, dimanapun dia membaringkan tubuhnya pada saat ini Bapa, di ICU, kami percaya Tuhan Engkau lawat ya Bapa, jamah dia Bapa, beri kesembuhan yang sepenuhnya baginya Bapa di surga. Berdoa bagi istrinya, berdoa bagi anaknya Tuhan Engkau berkati, Engkau beri semangat bagi mereka juga Tuhan. Biarlah mereka terus memandang Tuhan di dalam keadaan yang seperti ini Bapa. Dan kami berdoa, biarlah mujizat-Mu yang terjadi. Seperti mana firman-Mu yang telah kami belajar pada malam hari ini. Dengarkanlah, supaya kami dapat melihat ada kemenangan di dalam kami mendengar. Ada rahasia mujizat yang kami lihat di dalam apabila kami mendengar. Ada jalan menuju ke surga apabila kami mendengar. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Ya, minggu ke depan kita berjumpa lagi, ada perjamuan kudus, dan saya percaya supaya sepanjang minggu ini kita mempersiapkan diri kita supaya untuk menghadapi perjamuan kudus yang akan kita jalankan pada minggu depan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.